Ya, kembali lagi bersama aku Teo di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-1. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah bayangin alien datang ke bumi, terus bukannya bikin kekacauan, malah makan mie goreng kamu? Yep, itulah yang kejadian di episode pertama Ultraman Omega. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma tentang alien yang doyan makan mie. Ini tentang raksasa cahaya baru yang lahir dari rasa empati dan keberanian manusia biasa. Dan percayalah, ini bukan opening biasa dari series Ultraman. Yuk kita bahas kenapa episode 1 ini layak banget buat kamu tonton. Jadi ceritanya, sebuah meteor misterius jatuh ke kota Ohito, bikin tanah tiba-tiba amblas. Proyek apartemen mewah hancur dan masyarakat mulai panik. Di tengah kehebohan itu, seorang pria bernama Hoshime Kosei tiba-tiba ketemu sama makhluk asing yang aneh. Kayak manusia, tapi jelas bukan manusia. Si alien ini nggak punya ingatan, kelakuannya absurd tapi lucu juga. Nah, saat monster raksasa bernama Grime muncul dan mulai ngacak-ngacak kota, si alien tadi berubah jadi Ultraman Omega. Dan disinilah petualangannya baru dimulai. Cerita dimulai dengan meteor yang jatuh ke kota Ohito yang menyebabkan tanah amblas di proyek apartemen mewah. Warga setempat mulai berspekulasi bahwa ini bisa jadi ulah alien. Meskipun yang paling ramai dibahas justru soal apartemen mewah yang hancur, dari sini kesan bahwa ada sesuatu yang aneh mulai terbentuk. Namun belum ada yang benar-benar percaya pada ancaman luar angkasa. Di saat yang sama, Kosei pemuda biasa menemukan makhluk misterius yang masuk ke dalam kamarnya tanpa izin dan malah memakan mie goreng miliknya. Makhluk itu ternyata adalah alien yang tidak memiliki ingatan dan tidak mengerti budaya manusia. Interaksinya dengan benda-benda rumah tangga serta cara bicaranya yang polos membuat Kosei bingung, kesal tapi juga penasaran. Ketegangan meningkat saat kaiju bernama Grime muncul. Monster ini memiliki kemampuan menggali tanah dan menyemburkan panas dari tanduknya, menyebabkan kehancuran di kota. Kosei ikut terseret dalam kekacauan dan dalam proses evakuasi. Dia menunjukkan sisi kepeduliannya dengan membantu seorang gadis kecil bernama Miyu yang terpisah dari ibunya. Tindakan ini dilihat oleh Sorato, yang mulai memahami arti empati dan keberanian. Dalam momen kritis, Sorato menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk berubah menjadi raksasa. Disinilah momen penting terjadi. Perubahan pertama menjadi Ultraman Omega. Tanpa instruksi khusus, hanya didorong oleh keinginan untuk melindungi. Dia pun tumbuh besar dan menghadapi Grime. Pertarungan ini menjadi panggung debut jurus khasnya, Omega Slugger, senjata bumerang yang akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah pertarungan berakhir, si alien mengingat namanya, yaitu Omega, sementara Kosei juga memperkenalkan dirinya. Episode ini ditutup dengan teaser ancaman baru, yaitu monster amfibi yang bisa menyebarkan racun. Artinya ini baru awal dari petualangan besar mereka. Ya, sebelum kita ke poin-poin penting, ada beberapa yang aku ingin bahas nih. Yang pertama itu kelakuan Sorato itu absurd parah. Ya seperti yang aku bilang di awal breakdown alur cerita ya, yaitu absurd lah. Yaitu kayak gak tahu ini barang apa, itu barang apa, sehingga kamar si Kosei ini berantakan ya. Dan Kosei meminta dia untuk pergi atau keluar dari kamarnya. Saat ditanya dia berasal dari mana, kan si Sorato ini mengangkat tangannya ya. Dan si Kosei ini berpikiran dari luar angkasa. Ya kalau kita di posisi itu pasti bingung ya. Kok bisa kamu dari luar angkasa? Atau dari langit lah, bahasa gampangnya. Kalau menurut kalian gimana nih?
kalau menjadi Kose, bukan si Sorato. Kalau Sorato kan emang dideskripsikan dia itu alien yang lupa ingatan. Dan di episode perdananya ini masuk banget sama deskripsi karakternya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa aku bahas di episode pertamanya. Ya kita langsung aja ke poin-poin pentingnya aja. Lanjut. Episode ini memperkenalkan dua tokoh sentral, Hoshimi Kose dan Omega. Kenapa Omega bang? Ya karena episode perdananya ini si Omega ini kan baru ingat namanya si Omega. Nah, nama si Sorato ini mungkin akan dia pakai mungkin 2 episode selanjutnya ya, atau di episode 2 nanti. Karena kan dia ingat namanya cuma Omega, bukan nama samarannya dia. Dia itu Ultraman yang lupa ingatan. Jadi saat dia ingat namanya itu langsung nyeplos Omega gitu. Kose adalah manusia biasa yang hidup sendirian, sederhana tapi punya sisi empati yang kuat. Sementara Omega adalah alien misterius tanpa ingatan yang polos dan bertingkah seperti anak kecil. Interaksi mereka di awal episode penuh kejutan dan keanehan, tapi justru disitulah letak kekuatannya dan komedinya ya. Dari hubungan unik ini kita langsung diberi gambaran bahwa perjalanan mereka akan saling melengkapi. Kose menjadi jembatan bagi Omega untuk memahami manusia dan dunia. Sementara Omega perlahan menunjukkan bahwa ia bukan makhluk asing biasa, tapi calon pahlawan yang terinspirasi dari kebaikan manusia. Salah satu konsep unik dalam episode ini adalah setting dunia di mana belum pernah terjadi invasi kaiju atau munculnya Ultraman sebelumnya. Artinya apa? Artinya semua peristiwa yang terjadi benar-benar mengejutkan masyarakat. Tidak ada referensi masa lalu, tidak ada pasukan khusus. Semuanya terasa sangat realistis dalam konteks dunia nyata. Karena kondisi ini, kemunculan Omega terasa jauh lebih penting dan monumental. Ia bukan hanya pahlawan baru, tapi juga simbol perubahan besar yang tiba-tiba menghantam dunia yang awalnya damai. Ini menciptakan ruang besar untuk eksplorasi sosial, ketakutan kolektif, dan dinamika masyarakat yang belum pernah merasakan keberadaan raksasa pelindung sebelumnya. Tema besar yang ditekankan adalah proses saling memahami antara manusia dan alien. Omega yang tak tahu apa-apa tentang kehidupan manusia perlahan mulai belajar tentang empati, kasih sayang, dan keberanian lewat interaksi dengan Kose. Setiap aksi dan reaksi mereka menjadi cerminan bagaimana dua makhluk dari dunia berbeda bisa membentuk ikatan. Sementara itu, Kose juga mengalami perubahan signifikan. Dia yang awalnya hanya hidup untuk dirinya sendiri mulai terbuka dan menyadari tanggung jawab terhadap sesama. Omega bukan hanya tokoh alien, tapi juga katalis yang memicu perkembangan karakter Kose. Relasi mereka menjadi pondasi utama narasi dan kemungkinan akan terus dikembangkan di episode-episode berikutnya. Perubahan pertama Omega adalah salah satu momen paling emosional di episode ini. Bukan karena alat canggih atau sistem militer, tapi karena dorongan empati yang tulus. Dia berubah menjadi Ultraman karena tersentuh oleh aksi Kose yang berani membantu seorang anak di tengah kekacauan. Ini adalah bentuk perubahan yang sangat manusiawi dan menyentuh. Apalagi kan Sorato kan baru ingat ia bisa berubah atau menjadi raksasa. Nah, dalam bentuk raksasanya, Omega menunjukkan kemampuan tempur dasar termasuk serangan andalannya, yaitu Omega Slugger, semacam senjata bumerang dari kepalanya. Meskipun gerakannya belum terlalu luas, justru hal ini memperlihatkan bahwa Omega masih belajar menjadi Ultraman. Ini membuka ruang untuk pertumbuhan karakter.
baik dari sisi kekuatan maupun identitas dirinya. Grime adalah ancaman besar pertama dalam series ini, dan perannya bukan hanya sekedar monster pengacau. Dengan kemampuannya menggali tanah dan menghancurkan lingkungan dengan semburan panas, Grime menjadi ujian awal bagi Omega untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pelindung. Kemunculannya juga mendorong Kosei untuk mengambil keputusan penting yang mengubah hidupnya. Menariknya, episode ini tidak berhenti pada satu monster aja. Di akhir cerita, kita diberi teaser bahwa ada makhluk amfibi beracun yang akan muncul selanjutnya. Ini menandakan bahwa serangan makhluk raksasa akan menjadi bagian penting dari seriesnya, dan Omega tidak akan bisa menghadapi semuanya tanpa berkembang lebih jauh. Artinya, taruhannya akan makin tinggi. Tone cerita di episode ini berhasil menggabungkan berbagai rasa, humor, kekacauan, rasa takut, dan harapan dalam satu paket yang solid. Dialog ringan, scene absurd, serta suasana yang kadang hangat dan kadang tegang menciptakan pengalaman menonton yang menyenangkan. Penonton bisa tertawa karena tingkah laku alien atau si Sorato ini, lalu tiba-tiba tegang karena munculnya Grime. Namun yang paling mencolok adalah sisi kemanusiaan dari karakter Kosei. Ia menjadi representasi emosi penonton, bingung, takut, marah, dan akhirnya tergerak untuk bertindak. Kombinasi ini membuat penonton merasa lebih dekat dengan cerita, karena semuanya dilihat dari sudut pandang orang biasa, bukan pahlawan sejak awal. Inilah kekuatan emosional dari Ultraman Omega di episode pertamanya. Episode pertama Ultraman Omega ini benar-benar jadi pembuka yang kuat. Bukan cuma soal raksasa lawan monster, tapi tentang bagaimana empati kecil dari manusia bisa melahirkan harapan besar. Omega bukan cuma pahlawan dari langit, dia adalah cermin dari kebaikan manusia yang ngajarin dia arti melindungi. Dan yang bikin makin seru, semuanya baru saja dimulai. Yaitu adalah kesimpulanku soal episode pertama Ultraman Omega. Gimana nih menurut kalian? Ya menurutku kena banget atau seru kalau kalian menonton ya. Karena saat aku menonton episode ini, ngakak, sedih, tegang, ya sedikit tegang lah. Nah tapi dari situlah petualangannya baru saja dimulai. Di akhir episodenya juga kan si Sorato bilang ya, kalau dia baru saja ingat namanya adalah Omega. Nama Sorato ini dari mana? Kita kan belum tahu. Nah dari mana nih? Apakah dari Kosei atau si Omega yang memikirkan nama samaran? Kita tunggu aja kejelasan dari nama Sorato ini di episode-episode berikutnya. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan apa scene favorit kalian? Juga tulis di kolom komentar. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Gaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.